Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan pribadi konselor. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan membacakan pertanyaan, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan karakteristik konselor. Yang pertama, Cognitive complexity. Cognitive complexity adalah nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional oleh konselor, di mana konselor harus dapat melihat suatu persoalan secara utuh, kemampuan dalam memaknai suatu persoalan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada unsur sebab dan akibat saja. Nah, pemanfaatan dari cognitive complexity yaitu ketika konselor mampu menggunakan keterampilan berpikir dan menyelenggarakan layanan konseling. Ada beberapa manfaat dalam kompleksiti ini. Keuntungannya adalah yang pertama, konselor dapat menyadari dan memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dalam kesadaran super yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Yang kedua, konselor dapat berpikir dengan lebih efisien. Memikirkan untuk apa mereka berpikir jika mereka mampu melihat proses mental yang terjadi dalam setiap keahlian yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya mereka dapat mengembangkan keterampilan konseling yang mereka miliki dengan lebih tepat dan efektif. Nah, yang kedua, Psychological Adjustment. Ober pada tahun 1960, Psychological Adjustment umumnya dikreditkan dengan memperkenalkan istilah culture shock, melihat sebagai penyakit pekerjaan yang diderita oleh orang-orang yang diperkenalkan secara tiba-tiba ke budaya yang sangat berbeda dari mereka sendiri. Kontrak psychological adjustment muncul dari teori culture shock, di mana individu mengalami kesulitan beradaptasi dalam budaya yang berbeda dari mereka sendiri. Seperti pada tekanan akulturatif, culture shock dimanifestasikan sebagai kecemasan, kesedihan, penolakan terhadap budaya host culture, dan isolasi sosial. Dari berbagai definisi menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa psychological adjustment yaitu proses psikologis berupa respon afektif untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari dalam kehidupan host culture agar dapat mencapai kesejahteraan. Hal-hal yang dibutuhkan konselor dalam mengembangkan psychological adjustment ini antara lain menghargai pengalaman. Yang kedua, memiliki pertimbangan rasional serta kemampuan dasar berpikir untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, tidak menunjukkan ketegangan emosi saat menghadapi persoalan konseling. Yang keempat, mudah belajar mengembangkan kualitas diri, terutama belajar dalam mengembangkan hidup dan memanfaatkan dengan baik. Yang kelima, memiliki sikap realistis, objektif, serta dapat menilai situasi. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang psychological. Selanjutnya adalah self-disclosure. Self-disclosure merupakan tipe komunikasi di mana informasi tentang diri yang normalnya disimpan atau dirahasiakan tetapi justru disampaikan kepada orang lain. Menurut teknik jendela Johari, pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi pada saat yang bersama. Berkomunikasi dengan orang lain akan meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, kita akan mendekati kenyataan, dan bila demikian, maka akan cenderung lebih terbuka dengan orang lain yang pada gilirannya akan menerima informasi dan pengetahuan serta gagasan baru
daripada siapapun juga. Teknik Johari Window juga dapat disebut sebagai teknik yang mengkondisikan seseorang untuk mau berinteraksi dengan orang lain dengan menerima umpan balik dan berbagi dengan apa yang diinginkan agar seseorang mendapatkan informasi tentang dirinya, sehingga seseorang itu dapat memahami dirinya, mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Nah, pertanyaan yang kedua kita lanjutkan, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang etis dan bagaimana tahapan pembuatan keputusan etis tersebut. Definisi dari kata etis tersebut merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada suatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Pengertian dari kata etis merupakan tindakan secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, keragaman, dan hak-hak individu lainnya. Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan etis, seseorang profesional akan mengacu pada kode etik profesinya. Nah, tahapan-tahapan keputusan etis. Yang pertama, menentukan fakta. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Yang ketiga adalah mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang keempat, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan yang pertama, membuat keputusan. Yang kedua, efek dari integritas dan karakter pribadi. Yang ketiga, konsekuensinya. Yang keempat, kewajibannya. Dan yang terakhir, prinsip dan hak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis, yang pertama adalah perkembangan moral, dan yang kedua, lingkungan organisasi. Yang ketiga, tempat kedudukan kendali. Tempat kedudukan kendali ini tidak lepas dengan struktur organisasi. Nah, kita lanjutkan. Baik, pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa saja yang dimaksud dengan dimensi-dimensi konfidensialitas dalam praktek konseling. Prinsip konfidensialitas atau kerahasiaan adalah kewajiban untuk menyembunyikan nama narasumber informasi atau informasi itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tersebut. Untuk lebih sederhananya lagi, privasi berkaitan dengan orang pertama atau komunikator, sedangkan konfidensialitas terletak pada orang kedua atau komunikan. Nah, dimensi dari konfidensialitas ada beberapa, antara lain, yang pertama, kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Seseorang yang harus dianggap mampu dalam menyimpan rahasia karena rahasia merupakan hal yang seharusnya orang lain tidak mengetahui, kecuali orang-orang yang khusus dan dianggap perlu tahu. Jika seseorang itu tahu dan dia membeberkan konfidensialitas tersebut, bukan hanya pihak lain yang dirugikan, tetapi juga menimbulkan permasalahan bagi dirinya sendiri, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Yang kedua, setiap orang butuh ruang pribadi. Setiap manusia membutuhkan ruang di mana dalam ruang itu cukup hanya dirinya sendiri saja yang tahu, tidak perlu orang lain mengetahui apa yang ia ketahui itu. Karena itu merupakan suatu ruang pribadi bagi diri sendiri yang mana itu dianggap penting untuk dirinya untuk tidak
tidak diketahui atau mengatakannya kepada orang lain. Yang ketiga, konfidensialitas menimbulkan rasa saling percaya dalam hubungan. Apabila ada konfidensialitas ini, maka dalam hubungan itu akan ada kepercayaan tercipta, karena selama ini konfidensialitas yang kita tahu tidak kita katakan atau publish, yang membuat orang lain itu percaya kepada diri kita. Itu bisa mempererat hubungan antar sesama. Nah, yang selanjutnya adalah konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Konfidensialitas ini sangat penting apabila publis mengetahui sesuatu hal yang menjadi privasi diri, bukan hanya menimbulkan masalah, malu, bahkan bisa menyakiti orang lain karena privasinya telah bocor atau orang lain telah mengetahui. Nah, selanjutnya konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Jika ada konfidensialitas, tujuan kelompok sosial lebih mudah tercapai karena tidak ada konfidensialitas yang tercemar yang membuat terhambatnya kelompok sosial. Dengan menahan konfidensialitas ini, maka hubungan dan kedekatan kelompok sosial ini akan terjaga dan damai tanpa ada masalah. Nah, itu tadi seputar dimensi-dimensi dari konfidensialitas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan kepribadian konselor yang seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya. Nah, untuk menunjang pelaksanaan konseling lintas budaya dibutuhkan konselor yang mempunyai spesifikasi tertentu. Hal ini dikutip dari presiden dalam Matsrai atau Johnson menyatakan bahwa konselor lintas budaya harus mempunyai kompetensi, kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Kesadaran konselor lintas budaya harus benar-benar mengetahui perbedaan yang mendasar antara konselor dengan klien yang akan dibantunya. Selain itu, konselor harus menyadari benar akan timbulnya konflik jika konselor memberikan layanan konseling kepada klien yang akan berbeda latar belakang sosial budayanya dengan konselor. Nah, ada 3 komponen di atas wajib dilakukan oleh konselor budaya, sebab dengan dimilikinya ketiga kemampuan itu akan semakin mempermudah konselor untuk bisa berhubungan dengan klien yang berbeda latar belakang budaya. Sementara itu, menurut Konseling Indonesia 2012, kompetensi lintas budaya meliputi: pertama, kesadaran nilai-nilai bias budaya. Bias budaya terjadi karena adanya ketidaksamaan dalam memahami kebenaran atau nilai-nilai budaya. Hal ini terjadi antara satu dengan yang lainnya, memahami budaya yang ada dengan menggunakan kerangka pandangnya sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, kesadaran konselor terhadap pandangan klien. Konselor harus peka dalam menyadari pandangan yang ada pada diri klien agar dapat memahami sudut pandang dan pemikiran klien. Hal ini membuat konselor bisa merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konselor itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, strategi intervensi yang cocok berdasarkan kebudayaan. Intervensi adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, ataupun komunitas. Strategi intervensi antara lain perencanaan, penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan penggunaan, gunanya untuk menentukan tujuan dan strategi komunikasi, sehingga dalam pelaksanaan konseling, konselor harus tepat dalam mengambil strategi agar solusi yang didapat bisa berbuah baik dan bermanfaat untuk kliennya. Pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir,
yaitu jelaskan mengenai prasangka dan stereotip dalam konseling multibudaya, serta bagaimana seharusnya sikap konselor terkait hal tersebut. Prasangka dapat berarti sikap, emosi, atau perilaku negatif terhadap seseorang atau kelompok orang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Penilaian juga dilakukan berdasarkan karakteristik merendahkan, mengekspresikan perasaan negatif, tindakan permusuhan, atau tindakan diskriminasi. Sementara stereotip adalah generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang bersikap sifat-sifat yang ada pada kelompoknya, seperti ras, suku, atau agamanya. Sehingga saat melakukan konseling, konselor tidak boleh memberikan prasangka atau stereotip. Hal ini bisa membuat proses konseling menjadi berantakan atau tidak berjalan efektif. Nah, untuk menghindari sikap prasangka dan stereotip, hal pertama yang harus dilakukan adalah prasangka dan stereotip budaya. Konselor memiliki pengetahuan tentang ras dan kebudayaannya sendiri dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi secara personal dan profesional pandangannya tentang normal dan abnormal dalam proses konseling. Konselor mengetahui dan memahami bahwa tekanan ras, diskriminasi, dan stereotip mempengaruhi mereka secara personal dan dalam pekerjaannya. Konselor mengetahui dampak sosialnya terhadap orang lain, pengetahuan mereka terhadap perbedaan komunikasi, bagaimana gaya komunikasi ini mungkin akan menimbulkan perselisihan dan membantu perkembangan dalam proses konseling pada klien minoritas, dan bagaimana cara mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi pada orang lain. Yang kedua, perspektif etik dan etnik. Perbedaan etik melibatkan penelitian yang berasal dari budaya tertentu. Pendekatan etnik mengacu pada pandangan bahwa data penelitian konseling lintas budaya harus dilihat dari sudut pandang budaya subjek yang diteliti atau budaya asli dan unik. Dikotomio etik dan etnik merupakan perbedaan cara mendeskripsikan suatu kebudayaan dipandang dari dalam budaya klien atau dari luar budaya klien. Nah, yang ketiga, bias budaya, usia, gender, ras, etnis yang menghambat konseling. Konseling antar budaya akan berhasil apabila telah mengembangkan 3 dimensi kemampuan, yaitu dimensi kemampuan, dimensi keyakinan, dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan klien antar budaya yang akan kita layani. Konselor tidak mempersiapkan secara khusus untuk menangani klien-klien yang latar belakang suku dan ras dan kelompok-kelompok sosial atau ekonomi tertentu, akan tetapi menangani klien yang bersifat antar budaya atau bahkan multibudaya. Interaksi antara konselor dan konseli mungkin dapat dilihat dari intervensi yang disengaja dalam aktivitas klien, konstruk wawasan dan pemahamannya, serta kebaikannya untuk memuaskan klien atas efektivitas yang diperbaikinya. Para partisipan semestinya menciptakan suatu interface yang akan menumpang hubungan konseling dan menumpang manfaat. Penerimaan interface klien yang lebih luas adalah dibutuhkan dengan sungguh-sungguh, dengan kehangatan, serta membangkitkan rasa empatinya. Konsep akhirnya adalah mengkritisi komunikasi antar budaya semenjak disarankan empati, ketentuan pertalian, dan hubungan berdasarkan atas kesamaan antar kedua partisipan konseling antara budaya. Kita harus melihat kebutuhan yang serupa untuk menumpang empati. Nah, begitulah jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.